Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, asam urat biasanya menjadi masalah banyak orang berhubungan dengan pola makan. Betul ya? Ya karena ini adalah gangguan metabolisme. Tuh. Sehingga ya kita coba atasi dari akarnya. Jangan hanya berdasarkan gejalanya saja. Oke? Karena sekarang ini orang-orang itu pengennya instan. Ketika nyeri asam urat, wah saya harus minum obat nih. Setelah selesai lupa kalau sebelumnya asam urat. Makan lagi yang mengandung protein tinggi kayak purin gitu ya. Lalu muncul lagi gejalanya. Nah, baru deh kita minum obat lagi. Sehingga yang saya ingin ajak di sini adalah, nih ya teman-teman, yang ingin saya ajak di sini teman-teman agar bisa me- menjaga dari pola makan, pola hidup. Jadi itu adalah akar masalah. Karena tadi saya bilang, semuanya itu berdasarkan akar masalah ya, cara pengobatan yang baik. Kita harus tahu cara akar masalahnya adalah ternyata dari pola makan, gangguan metabolisme urin. Memang tidak terjadi pada setiap orang, tapi kebanyakan mereka yang punya gangguan seperti metabolisme asam urat, nah itu yang harus diwaspadai. Oke, sebentar saya tayangkan. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah Bapak Ibu sebelum ke resep ramuan ya, saya selalu mengawali dengan mengenalkan mekanisme penyakit dan sebagainya. Dan mudah-mudahan setelah ini kita berpikirnya tidak selalu instan ya. Sakit asam urat, minum obat asam urat. Apa yang terjadi? Ginjal itu terbebani dengan obat asam urat yang banyak digunakan. Bahkan saya prihatin Bapak Ibu yang memiliki riwayat. Jadi dia itu udah sadar diri, saking sadar dirinya gini. Makan makanan yang enak ya, yang dia tahu itu akan bikin kambuh asam uratnya. Misalkan makan seafood atau makan makanan laut. Karena khawatir kambuh, tahu nggak apa yang dilakukan? Minum obat asam urat dulu. Aduh, bukan seperti itu caranya. Nanti lama-lama ginjalnya bocor, bukan bocor ya, ginjalnya kewalahan. Nanti lama-lama ginjalnya jebol maksud saya. Jadi jangan biarkan asam urat jadi gawat. Itu maksud dari judul yang tadi disampaikan. Namun teman-teman, kembali tadi kita diingatkan oleh Ustadz Agus bahwa sekarang ini masih kondisi terkena bencana untuk saudara-saudara kita di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan daerah lainnya. Maka saya ingin mengajak kepedulian teman-teman. Mumpung subuh, biasanya kalau sedekah subuh itu efeknya luar biasa untuk kesehatan hati, kesehatan mental kita. Jadi, yuk kita
ulurkan tangan kita sedikit, eh, kita sisihkan rezeki kita. Semoga berkah, semoga bermanfaat untuk saudara-saudara kita di sana yang mengalami musibah. Teman-teman bisa menyalurkan melalui IKUI Peduli Sumatera. Kebetulan saya yang bertanggung jawab di kegiatan ini karena merupakan bagian dari kegiatan program sosial di bidang sosial, kesehatan, dan pengabdian masyarakat Ikatan Keluarga Alumni UII, alma mater saya. Jadi Bapak itu bisa titipkan, kebetulan ada tim saya yang sedang turun ke lapangan. Sudah menuju Sibolga dan membawa bantuan seadanya dulu untuk rescue, untuk SAR. Mudah-mudahan dengan adanya tambahan donasi yang bisa kita kumpulkan, itu tentu bisa kita tambahkan untuk mencukupi kebutuhan saudara-saudara kita di sana, terutama kebutuhan dasar. Karena ada beberapa kabar gitu ya, di antara saudara-saudara kita itu ada yang sudah mulai kelaparan, ada yang kedinginan. Karena khawatirnya nanti di 1 minggu, 2 minggu pasca bencana banjir, masalah yang lain muncul seperti penyakit, kemudian gangguan kulit, kemudian penyakit infeksi gitu ya. Nah, oleh karena itu, yuk sebelum itu terjadi, semoga dengan bantuan yang kita berikan meringankan beban saudara-saudara kita. Karena kita itu bersaudara, seperti kata Ustadz kedua tadi. Teman-teman di sini boleh dicekrek dulu, di screenshot, donasi dapat disalurkan melalui nomor rekening ini. Dan jangan lupa konfirmasi bukti ke nomor ini. Semoga berkah untuk kita semua. Kenapa Bapak Ibu perlu waspada mengenai nyeri sendi ini? Karena itu dia, nyeri sendi sering dianggap sepele. Contoh, kok saya merasa kaku-kaku di sini ya, kita biarin aja gitu dengan sendirinya. Tahu-tahu udah nggak bisa digerakkan. Atau, wajar, namanya juga umur. Siapa yang begitu? Jadi, kita tidak bisa menerima sinyal ada gangguan sendi, termasuk disebabkan karena asam urat yang tinggi. Karena kita berpikir, umur, biasa, karena kedinginan. Nah, sebetulnya Bapak Ibu harus notice kalau ada sinyal untuk gejala asam urat. Hanya saja harus tahu apa sih gejala-gejalanya. Contoh nih ya, yang sering kita abaikan, tulis iya lagi di kolom chat kalau Bapak Ibu merasakan. Bangun tidur, sendi terasa kaku. Iya lagi. Rasa ngilu saat naik tangga. Iya lagi, Dok. Nyeri ketika ruku dan sujud. Aduh, itu saya banget, Dok. Terkadang disertai bengkak dan panas. Aduh, itu sakit banget. Nah, asam urat itu bisa jadi pemicu penyebab nyeri sendi. Hanya saja kita harus pahami gitu ya, kenapa bisa terjadi asam urat. Memang tidak semua nyeri sendi itu disebabkan karena asam urat. Tidak semua nyeri sendi disebabkan karena asam urat. Itu yang perlu diketahui, Bapak Ibu. Tidak semua nyeri sendi disebabkan asam urat. Tetapi kita harus pahami bahwa apa saja sih gejalanya yang kita bisa curigai itu berasal dari gangguan asam urat. Bapak Ibu, kapan tahu kalau ini nyeri sendinya karena asam urat? Ketika Bapak Ibu cek di laboratorium atau kita bisa gunakan screening menggunakan tes tusuk ini ya. Bapak Ibu bisa cek di sana hasilnya. Nah ini nih, boleh dicekrek nih. Pria maksimal 7, wanita maksimal 6.
Silakan dicekrek dulu. Biar paham. Oh, iya dok, bener. Saya cek 7, saya cek 6, atau bahkan lebih. Ada yang 8 kemarin konsultasi ke saya. Ada yang 9, dok, asam urat saya 9 dok. Sekarang nyeri banget sendi-sendi saya. Nah, itu berarti memang ibu punya gangguan asam urat. Ini kurang lebih gejalanya, saya detailkan lagi. Nyeri dan bengkak di sendi tiba-tiba dan cepat, paling sering di jempol kaki, bisa juga lutut, siku, pinggul. Kulit sekitar sendi merah dan meradang. Sangat sakit saat disentuh, bahkan oleh kain pun, jadi pakai baju, aduh, lino, gitu. Kebayang ya? Kebayang nggak? Ketik kebayang dong kalau kebayang. Kebayang nggak? Aduh, sakit banget. Serangan bisa berlangsung 7 sampai 10 hari ya dan menderita banget jika tidak terobati. Nah, ini nih. Biasanya untuk mengecek itu bengkaknya disebabkan karena kristal asam urat yang menumpuk bukan sih? Biasanya diambil tuh cairannya pakai suntikan. Diambil lalu dicek, diperiksa di mikroskop. Dan ternyata ini hasil gambarannya mengerikan. Kebayang nggak ada jarum-jarum yang menusuk di, contoh nih ya, sendi lutut. Linu nggak? Linu nggak? Boleh ketik Linu yang ngerasain Linu. Iya kan? Linu banget kan? Kemudian di sendi-sendi kecil juga. Memang kalau asam urat ini dia bisa mengisi sendi-sendi kecilnya. Jadi di sini, di sini, di sini. Kalau sudah menumpuk, itu akan terjadi yang namanya deformitas, Bapak Ibu. Deformitas itu apa, Dok? Seperti ini nih. Jadi deformitas itu gangguan kelainan bentuk. Jadi benjol-benjol. Ih, berubah bentuk dan ini akan menjadi cacat. Sulit kembali menjadi normal meskipun sudah dioperasi asam uratnya, dioperasi untuk dibuang dan dibersihkan. Kalau masih seperti ini nih posisi akut ya, lagi meradang. Yang ini normal, yang ini asam urat. Tanda-tandanya peradangan, ada yang masih ingat? Yang masih ingat, saya berikan madu Nahala Goldi. Ada yang masih ingat tanda peradangan? Boleh Merah. sebutkan 5. Boleh diketik di kolom chat tanda peradangan. Saya tunggu ya sambil menjelaskan. Tanda-tanda peradangan. Ini bisa dilihat di situ tuh. Nanti di kolom chat 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan tulis ya. Bu Yuniarti tulis apa saja. Semoga nanti dapat madu Nahala Guldi. Nih, ngeri ya, ngeri. Apa sih, dok, penyebab kadar asam urat yang tinggi? Bapak Ibu nih. Kadang-kadang ya ada yang jadi pemicu pada sebagian orang, ada yang saya enggak dok, biasa aja dok, kalau makan itu enggak ada masalah. Ada yang, waduh, makan sedikit aja dulu langsung kumat. Itu gangguan metabolisme masing-masing berbeda-beda. Namun pada umumnya pemicunya adalah makanan tinggi purin. Contoh ini nih, sarden ya. Sarden itu sangat mudah mencetus asam urat. Kemudian buncis, kerang, jeroan, hmm, jengkol, kemudian kangkung, ya, makanan daging, gaji, lemak, dan minuman beralkohol. Minuman bersoda juga. Kadang-kadang seperti itu. Ini Bapak Ibu, dok, itu nggak boleh sama sekali makan ini. Ya boleh, tapi dalam batas yang sedikit saja. Ya, sedikit saja.
Terasa kaku di area tidak bisa digerakkan, tersentuh, terasa nyeri, tidak bisa digerakkan. Bu Hartati, merah, nyeri, bengkak, panas. Kurang satu lagi, Bu. Bu, Bu Hartati, ayo lengkapi, Bu. Saya kasih kesempatan, Bu. Wah, ini udah ada yang jawab, Bu. Kemerahan, bengkak, rasa panas, nyeri jika disentuh, hilang fungsi di area sekitar. Betul, Bu Nur. Bu Nur, Japri, Kak Yasmin. Nanti ya, Kak Yasmin, tolong tunjukkan dirimu. Ya, oke. Ah, nanti tolong didokumentasikan untuk alamatnya ya. Dok, kalau sarden, salah satu makanan penyebabnya dalam keadaan bencana sekarang, makanan yang ada dan simple adalah sarden. Gimana itu, Dok? Ya, memang kalau darurat beda ya, Dokter Yo. Tentu beda dong. Jadi, mau tidak mau ya, kalau darurat itu apa yang ada bisa dioptimalkan. Makanan cepat saji dan sebagainya. Kalau dalam kondisi yang tidak ada kegawatan, kedaruratan gitu, kedaruratan nggak ada masalah ya. Kita bisa memilih, kita bisa menentukan jangan menggunakan proses food, jangan memakan makanan yang mengalami apa namanya proses pengolahan yang tinggi gitu. Jangan. Oleh karena itu, ya, mudah-mudahan gitu ya, nggak banyak yang menderita gangguan asam urat. Makanya ayo dijaga, ini bisa dijaga kok. eh Kalau misalkan seorang itu nggak ada masalah gangguan metabolisme asam urat, itu nggak akan ada manifestasi gejala secara umum ya. Hanya orang-orang yang punya gangguan metabolisme asam urat aja yang terasa akan ngilu-ngilu, nyeri-nyeri, dan menimbulkan gejala gout arthritis atau asam urat. Nah ini nih, betul. Pertama akan ada tanda peradangan, yaitu perubahan warna menjadi kemerahan. Menjadi kemerahan. Kemudian setelah itu ada penumpukan. Nah, menjadi kemerahan ini merupakan salah satu tanda radang. Lalu setelah kemerahan ada perubahan suhu menjadi anget-anget, suam-suam. Angetnya bukan sebelenget. Ya, kok dirasa-rasa bagian jempol saya hangat ya. Wah, itu udah tanda peradangan kan. Kemudian merah, hangat, bengkak. Ya. Kemudian yang keempat adalah nyeri. Wah, pas dipegang nyeri, kesenggol dikit aja rasanya udah kesenggol bacok gitu ya. Jangan sentuh-sentuh. Aduh, jempol saya lagi sakit nih kumat asam uratnya. Yang kelima, gangguan fungsi. Gangguan fungsi itu seperti apa, Dok? Ya nggak bisa digerakin. Ya, kaku. Nggak bisa berfungsi seperti semula. Itu gejalanya. Bayang ya, Bu, ini paling parah nih. Yang bisa ditimbulkan karena asam urat. Awal-awal memang tidak bergejala. Meskipun misalkan, Dok, saya aman nih. Makan sarden nggak ada masalah. Hati-hati, jangan senang dulu. Bisa jadi tidak bergejala pada tahap awal. Rasanya nyeri, hangat pada sendi yang terkena. Biasanya pada malam hari atau menjelang pagi. Pada tahap lanjut, bisa terjadi kecacatan sendi. Bila tidak ditangani, akan terjadi penumpukan kristal asam urat di persendian ini. Ini sendi nih kan, ini sendi, ini sendi, ini sendi, ini sendi. Ada benjolan kristal di kulit namanya topi. Dan ini nih bahaya nih. Bisa terjadi komplikasi batu ginjal. Kebanyakan orang ngeh setelah terjadinya batu ginjal. Ini nanti saya akan share herbal yang kalau misalkan sudah komplikasi jadi batu ginjal nih, bisa gunakan herbal yang
dalam kondisi ekstrak ya, karena kan pengennya cepet ya. Kalau ekstrak kan lebih pekat dia, sehingga menimbulkan efek terapi yang cepat pula. Kemudian gangguan fungsi ginjal kronis, waduh itu parah, sangat parah. Karena apa? Kristal-kristal asam urat ini di metabolisme harusnya kan dikeluarkan, ya, dikeluarkan melalui ginjal. Kalau menumpuk, kalau banyak di dalam darah dan ginjal dipaksa mengeluarkan dengan obat untuk asam urat, lama-lama itu akan menjadi gangguan fungsi ginjal. So, gimana dok? Terapi dan gaya hidup. Ini nggak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Saya nggak bisa hanya menyampaikan ini obatnya, ini herbalnya. Tetapi Bapak Ibu harus rubah bagaimana pola makan. Kita gunakan teknik Smart Eat ya. Smart Eat itu kita tahu apa yang baik untuk tubuh kita sehingga kita bisa lebih bijak memilih makanan. Kemudian, selain pola makan, juga pola minum. Berat badan bisa menjadi patokan kebutuhan minum. Dan Bapak Ibu bisa menggunakan tabel, bisa juga menggunakan rumus. Rumusnya ini nih. 50 ml lah contohnya yang paling gampang biar kita bisa menghitung kali 60 kilo jadinya 2,4 mililiter. Ini merupakan kebutuhan cairan untuk mengganti pengeluaran cairan kita. Apa yang kita keluarkan dari keringat, dari kotoran, itu mengeluarkan air semua. Jangan dipikir kita diam itu nggak mengeluarkan cairan loh, Bu. Menguap lewat permukaan kulit kita. Bisa jadi acuan ini ya. Ini penting, apalagi kalau sudah menderita asam urat. Ya, ini faktor resikonya. Obesitas. Faktor resiko itu apa? Faktor resiko adalah faktor yang akan mempercepat terjadinya asam urat. Ya, faktor-faktor yang bisa mempercepat terjadinya asam urat bisa mencetus terjadinya asam urat. Obesitas, diabetes, hipertensi, penggunaan obat diuretik, dan aspirin. Ngomong-ngomong, saya sudah menuliskan di herbal asam urat ini di e-book. Bapak Ibu bisa scan aja gini nih. Nanti akan download, akan ada link download untuk resep ramuan asam uratnya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa scan dan download. Secara umum ini adalah herbalnya. Kunyit, daun kepel, herba tempuyung, kayu secang, herba meniran, dan rimpang temulawak. Waduh dok, ada yang nggak ada nih dok. Gimana? Contohnya apa? Daun kepel. Daun kepel nih susah loh dok. Ya iya sih, karena daun kepel ini biasanya kita dapatkan di Pulau Jawa. Untuk yang bukan dari Pulau Jawa agak susah. Dok, bagaimana untuk mengetahui bila sudah terkena batu ginjal? Mengetahui terkena batu ginjal, biasanya ada gejala-gejalanya. Nah, mudah-mudahan next ya. Minggu depan harus ikutan lagi kita bahas batu ginjal karena masih ada korelasinya dengan asam urat sebagai salah satu faktor pencetus terjadinya batu ginjal. Bila sudah terkena batu ginjal, caranya untuk mengeceknya yang pertama adalah cek urin. Cek urin rutin, nanti akan diketahui ada sedimentasi, ada kristal, apakah ada kristal oksalat ataupun yang lainnya, biasanya akan terlihat. Jadi, insya Allah minggu depan kita akan bahas ya. Kunyit dan apa tolong diulang dokter, siap. Nanti akan ada penjelasan lebih detailnya. Bapak Ibu,
ini ya, waspadai ini nih. Timbul rasa nyeri dan pembengkakan atau peradangan di satu atau beberapa titik persendian. Rasa nyeri dari serangan penyakit asam urat bertingkat mulai yang paling ringan sampai yang paling menyiksa dan keluhan asam urat yang biasanya terjadi secara mendadak berlangsung cepat selama beberapa jam dan sendi di jempol kaki adalah sendi yang paling banyak terkena serangan penyakit asam urat. Namun sendi-sendi lain seperti bagian pinggul, punggung juga bisa terkenal. Pada serangan penyakit asam urat, umumnya sendi terasa sangat sakit jika tersentuh, walaupun tersentuh ujung kain sekalipun. Nah, ini dia ramuan jamu asam urat. Yang pertama adalah herba tempuyung, yang kedua adalah kayu secang, yang ketiga daun kepel, yang keempat rimpang temulawak, rimpang kunyit, dan herba meniran. Oke, sebelum ke ramuan jamu, saya baca dulu pertanyaan ya. Kemana mendapatkan herbal? Insya Allah kalau ini Bu Danar atau Pak Danar ya. Eh, Mengikuti edukasi Dokter Yanti atau sahabat herbal Dokter Yanti akan ada rekomendasi-rekomendasi. Kalau misalkan memerlukan simplisia, saya punya warga binaan yang menyediakan simplisianya. Jadi pastikan ya, pastikan ikut dalam grup edukasi terutama Q&A. Kayak Anda sahabat herbal. Boleh eh, Kak Jasmine untuk mengirimkan link grup sahabat herbal ya, agar nanti bisa dimention untuk bahan-bahan asam uratnya bisa didapatkan di mana. Kalau kita dalam keadaan haid, menceraikan atau ditalak, maka masa iddah istri menjadi lebih lama. Sebentar. Oke. Nah, di grup itu nanti akan gampang karena semua binaan saya ada di sana. Dok, saya pernah minum herbal daun selam 5 lembar. Setelah itu minum jadi pusing. Apakah dosis lembar harus dikurangi? Nah, ini yang harus diketahui ya. Nanti saya bahas. Herba tempuyung, kayu secang, daun kepel, rimpang temulawak, rimpang kunyit, sama meniran. Masing-masing takarannya jika menggunakan bahan kering seperti ini. Keluhan biasanya sudah berkurang setelah minum ramuan selama 1 minggu. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, dianjurkan untuk mengkonsumsi ramuan paling tidak selama 1 bulan. Ini dia untuk tempuyung, khasiatnya apa sih dok? Tempuyung ini kenapa ada dalam ramuan tersebut? Karena akan membantu untuk mengeluarkan peluruhan batu ginjal secara alami penyebab penumpukan kristal oksalat maupun kristal asam urat yang ada di ginjal. Selain itu juga membantu mengurangi kadar asam urat ya agar semakin bisa dikeluarkan dari ginjal. Nah, ini sifatnya diuretik. Tapi jangan heran kalau setelah minum tempuyung jadi pengen pipis karena sifatnya yang mengeluarkan cairan. Kemudian kayu secang. Fungsinya apa sih kayu secang ini? Kayu secang ini memiliki anti radang ya, sehingga tanda-tanda radang tadi bisa berkurang. Kemudian daun ya, kalau ini daun kepel. Daun kepel ini saya temukan banyak di Jawa, kalau di Sumatera juga ada, di Palembang sebagian. Kalau di Sulawesi jarang. Apalagi di NTB, kayaknya saya belum pernah dengar ada di NTB. Daun kepel ini memiliki aktivitas antioksidan yang kuat, membantu melindungi jaringan tubuh dari kerusakan, dan bisa berdampak dalam regulasi kolesterol serta kesehatan mulut dan ekresi. Jadi daun kepel ini secara penelitian bisa mengurangi kadar asam urat sebetulnya. Lalu ada lagi temulawak. Temulawak digunakan di sini untuk anti peradangannya.
dan untuk menghambat terjadinya asam urat, enzim alsantin oksidase sehingga tidak terproduksilah si asam urat itu. Kemudian kurkuma longa, kurkuma ronga ini merupakan kita biasanya kunyit ya. Kita biasanya nyebut kunyit. Kunyit ini mengandung kurkumin. Nah, kurkumin ini menghambat aktivitas enzim santin oksidase atau enzim kunci dalam produksi asam urat. Lalu meniran. Meniran atau Phyllanthus niruri ini merupakan herbal yang fungsinya selain meningkatkan daya tahan tubuh, juga menunjukkan adanya aktivitas menurunkan kadar asam urat yang setara mendekati allopurinol pada beberapa kombinasi. Jadi daripada menggunakan allopurinol, Bapak Ibu silahkan menggunakan ramuan jamu asam urat ini. Nah, cuman ya sama ya. Ramuan jamu asam urat ini tidak boleh diminum ketika pada kondisi yang sangat nyeri. Kemudian dapat diberikan jika kondisi sudah stabil, yaitu pasien merasakan nyeri yang ringan. Jika kadar asam urat lebih dari 10, sebaiknya tetap dikombinasikan dengan obat medis ya, sesuai dengan resep dokter. Namun, ini yang perlu dicatat. Penggunaan pada ibu hamil dan menyusui tidak dianjurkan. Dan selama minum jamu asam urat, kemungkinan ada efek yang tidak diinginkan yang timbul seperti mual, rasa pahit, atau banyak buang air kecil. Jadi jangan heran. Jika sudah lebih dari 1 bulan, kadar asam urat tidak mengalami penurunan atau timbul keluhan nyeri yang sangat, segera konsultasikan ke dokter. Nah, penyakit ini Bapak Ibu bisa kelola sendiri jika gejala yang timbul hanya ringan. Jika terasa sangat berat atau terus kambuh dalam waktu singkat, segera minta pendapat dokter ya. Cara menghindarinya seperti apa? Cara menghindari kekambuhan asam uratnya, menghindari makanan yang mengandung asam urat tinggi seperti jeroan, kerang, otak, hati, paru, usus, ampela, cumi, sarden, ikan kering, kacang-kacangan, dendeng, rendang, ragi gitu ya. Kemudian menghindari alkohol, lalu banyak minum air putih dan menjaga berat badan ideal tentunya. Cara membuatnya gimana, Dok? Cara membuatnya sama seperti aturan membuat infusa seperti yang sering saya share, baik itu resep asam urat untuk diabetes di sesi-sesi sebelumnya. Nah, saya ingin mengingatkan lagi bahwa webinar ini di-record atau direkam sehingga Bapak Ibu bisa menyaksikan kembali. Tadi ada Dokter Rika Bunyamin bertanya ya, apakah webinarnya direkam aman? Direkam ya dok. Nanti dokter bisa membuka link rekamannya. Biasanya saya taruh di deskripsi grup Sehat Itu Nikmat. Pastikan Bapak Ibu join di grup tersebut. Biar apa? Biar kita bisa lebih terstruktur belajarnya. Jadi ketika Bapak Ibu apa namanya ingin melihat informasi seputar webinar Sehat Itu Nikmat karena rutin kan setiap Rabu pagi dan kajian sehat setiap Jumat pagi Bapak Ibu bisa buka grup. Di sana ada informasi mengenai link join, informasi mengenai materi yang bisa di-download, dan informasi mengenai link untuk membuka atau mempelajari kembali webinar-webinar sebelumnya. Iya, untuk yang belum mendownload dari barcode yang tadi saya tampilkan, silakan scroll ke atas. Kak Jasmine sudah memberikan link untuk download e-book asam urat berisi resep dan cara pengolahannya di chat ya. Izin bertanya dokter, adakah kombinasi ramuan untuk penderita asam urat, kolesterol, dan hipertensi? Kita bahas ya, sebetulnya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu mengkonsumsi ini juga bisa mengurangi kolesterol. Karena temulawak ini juga obat kolesterol loh. Tuh. Tinggal ditambah teh hijau aja.
Hipertensi, teh hijau juga bagus untuk hipertensi. Tempuyung, meniran, kunyit juga bagus untuk hipertensi. Jadi ramuan herbal itu berbeda sekali dengan obat. Kalau obat, satu obat hipertensi ya untuk obat hipertensi. Tapi kalau herbal ini bisa berefek. Makanya begini, kenapa tadi ada yang minum daun salam 5 lembar, kok pusing? Nah, Bapak Ibu harus tahu, khasiat daun salam ini tidak hanya menurunkan asam urat, tetapi daun salam ini juga anti diabetes dan anti hipertensi. Jadi kalau misalkan merasa kelayangan, berarti Ibu sensitif terhadap zat aktif yang terdapat pada daun salam yang mengakibatkan bisa hipoglikemi atau hipotensi. Kebetulan memang tensinya misal rendah ya. Seperti saya nih 10 100 per 90 itu udah paling tinggi. Sering malah 90 per 60 gitu atau per 8 90 per 70. Kalau minum daun salam biasanya langsung oleng, langsung kelayangan. Bisa disebabkan dua hal, hipotensi dan juga hipoglikemi. Lalu gimana solusinya? Bapak Ibu bisa cari alternatif yang lain selain daun salam, atau kalau mau pakai daun salam boleh dikurangi dosisnya menjadi setengahnya, atau yang tadinya diminum harusnya 3 kali menjadi 1 kali aja. Silakan dicoba ya. Obat yang sudah jadi, ya nanti saya sampaikan. Dok, untuk cek lab asam urat sebaiknya berapa bulan? Kalau misalkan Bapak Ibu mau mengkonsumsi ramuan ini, silakan dicek setelah 2 sampai 3 bulan ya. Izin tanya Bu, karena tempuyung di sini langka, bisa digantiin apa ya? Bapak Ibu bisa skip tempuyungnya, nggak apa-apa. Atau, nah ini ada cerita nih, bisa menggunakan sidaguri. Sidaguri atau rumput liar, ada namanya sidaguri. Itu juga sangat bisa mengurangi asam urat. Saya punya cerita ya. Waktu saya memberikan pelayanan kesehatan gratis di masyarakat suku Dayak di hulu Sungai Barito, di sana tidak ada obat. Lalu ada satu orang kepala sekolah yang mengalami tidak bisa berjalan karena ternyata dia punya asam urat. Kemudian apa yang terjadi? Saya rekomendasiin. Pak kepala sekolah, nih minum aja ini sidaguri. Caranya gimana dok minumnya? Ambil 1 genggam sidaguri, rebus dengan 1 liter air. Cara merebusnya seperti ini sama. Ya, itu hanya menggunakan sidaguri aja padahal. Tuh, mau merangga banyak sidaguri. Banyak ya. Oke, cara merebusnya sama seperti ini. Diminum 3 kali sehari. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang tadinya nggak bisa jalan, bisa langsung, bukan langsung ya, perlahan-lahan bisa sembuh. Dan ketika saya datang lagi sebulan berikutnya, Bapak Kepala Sekolah itu sudah sehat, sudah bisa jalan, dan sudah bisa ngajar. Jadi, boleh kita gunakan sidaguri ya, nggak ada masalah. Dokter, di daerah saya kalau asam urat pakai rebusan daun sukun. Boleh juga. Ya, daun sukun juga bisa kita gunakan. Untuk obat herbal yang udah ada, yang menggunakan tempuyung kebetulan ada. Namanya Renapro. Ya, nanti saya jelaskan di akhir ya. Yang saya rekomendasikan ada. Kalau menggunakan bahan yang basah boleh dok? Boleh, silakan. Bapak Ibu bisa menggunakan 2 herbal ini, yaitu pegagan atau antanan dan juga jahe merah. Mangga silahkan dicoba ya. Pegagan, jahe merah. Jahe merah 1 jari, serai 2 batang, kencur 1 ruas. Sudah ada ditulis resepnya, silakan diamalkan. Cara membuatnya juga sudah dijelaskan. Aturan minumnya boleh diminum 3 kali 1 gelas atau 2 kali 1 gelas. Bapak Ibu selain herbal juga harus mencegah dengan cara makan makanan yang bermanfaat untuk mengurangi kadar asam urat. Jadi tidak hanya berbentuk ramuan aja. Apa aja tuh? Di antaranya adalah rempah-rempah. Kunyit,
Bubuk kunyit kita bisa gunakan untuk bumbu masak, jahe juga, kemudian ini cabe. Cabe itu ternyata obat asam urat. Kenapa? Karena di dalamnya ada kapsaisin. Kapsaisin ini anti radang yang luar biasa. Kemudian nanas. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang mencoba menggunakan nanas. Bisa di jus, bisa dimakan langsung, dan jangan lupa ada bonggolnya. Bonggolnya bisa direbus lalu diminum. Ya, bonggolnya itu kaya dengan bromealin atau juga bisa diolah ya dengan untuk berbagai macam makanan. Jus cherry, kemudian juga jus blueberry boleh. Blueberry, beri-berian itu kaya antioksidan. Selain hal-hal yang tadi, saya juga ingin menginformasikan kalau membuat herbal harus menggunakan alat yang benar. Di antaranya adalah kendil tanah liat, panci keramik. Kalau tidak punya, pakai panci enamel. Kalau nggak punya, pakai panci kaca. Panci kaca yang murah aja pakai bahan bracelet. Dan tidak menggunakan alat panci kuningan, panci aluminium, ya. Gitu, saya pesankan itu. Ya, Bapak Ibu ingat nyeri sendi bukan sekedar karena sudah berumur, jadi jangan jadikan itu alasan. Dan apabila dibiarkan terus-menerus bisa menyebabkan komplikasi. Yuk bantu dengan pengaturan pola makan, gaya hidup, dan ikhtiar yang bisa kita maksimalkan untuk membantu mengurangi asam urat. Dengan Bapak Ibu mengikuti webinar ini, insya Allah itu menjadi ikhtiar. Selain mendapatkan ilmu, juga mendapatkan support group, saling mendukung satu sama lain. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini ada yang konsultasi atau ada yang curhat, ada yang menyampaikan keluhannya, silakan didukung, disemangati, karena kita ini bersaudara tadi. Dokter Ustadz Agus Edward sudah menyampaikan bahwa seorang Muslim dengan Muslim yang lainnya merupakan satu bagian badan yang tidak terpisahkan. Dan Bapak Ibu kalau misalkan ya sudah ada komplikasi, bisa menggunakan herbal untuk meluruhkan batu ginjal dari Renapro. Selain meluruhkan batu ginjal, sebetulnya boleh nggak dok kalau kita gunakan ini untuk mengobati asam urat? Boleh aja, karena kita lihat nih kandungannya apa. Kandungan Renapro ini merupakan ekstrak dari tempuyung, ekstrak dari keji beling juga. Jadi bisa kalau misalkan sekalian mau mengobati asam urat kalau menurut saya. Tapi memang kalau tercantum di kemasan ini untuk meluruhkan batu ginjal ya, memelihara kesehatan ginjal gitu. Jadi boleh aja dan tetap dibarengi pola makan dan pola minum yang baik ya. Renapro ini sangat bisa untuk Bapak Ibu, misalkan dok saya nggak ada tempuyung di rumah. Nah, ini ada ekstrak tempuyungnya. Bapak Ibu bisa gunakan juga. Jadi untuk menjaga kesehatan ginjal. Dan kalau misalkan Bapak Ibu mau menggunakan ramuan juga boleh seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ramuannya eh, ramuannya bisa digunakan dan kalau misalkan pengen rasanya manis, tidak ada sepet, Bapak Ibu bisa gunakan ini nih, Stevia stevia. Stevia stevia ini lumayan menjadi strategi agar kita mau minum herbal karena ada rasanya. Rasanya yang bikin kita nyaman gitu ya. Dari Stevia stevia. Jadi saya juga pakai ini. Gimana cara membelinya, Dok? Langsung aja di link di Shopee ada, di TikTok Shop ada, nama mereknya Stetes ID. Bisa dibantu untuk linknya Kak Jasmine di sini ya.
Dok, saya Zaina. Pertanyaan saya belum dijawab. Kak Zaina, mohon maaf terlewat. Tadi pertanyaannya apa ya? Dok, tempuyung juga buat bersih ginjal, betul. Karena dia sifatnya diuretik. Ya, terus dok, buah tinggi gula pemicu asam urat. Iya, tapi tidak sekonyong-konyong seperti itu. Kalau tidak ada gangguan metabolisme asam urat, tidak masalah. Berarti ramuan tadi bisa untuk batu empedu juga. Untuk batu empedu, tambah untuk batu empedu tambah keji beling ya. Nah, semuanya itu ada di ekstrak dari Renapro nih, Bu. Di Renapro ini semuanya ada. Untuk batu empedu juga bisa. Menurunkan batu ginjal juga bisa. Intinya adalah untuk menjaga kesehatan ginjal. Mohon alamat dan menggunakan herbal yang sudah jadi. Kak Jasmine boleh share ya untuk pembelian link Renapro bisa melalui ini store official store Renapro ya di TikTok maupun di TikTok maupun di ini di Shopee. Kebetulan saya kemarin memberikan edukasi di TikTok dan ada link keranjang kuning. Nah, saya sertakan aja di situ ya sebentar. Bapak Ibu suka belanja di TikTok Shop nggak sih? Nah, ini nih saya konten saya tentang faktanya bisa membantu peluruhan batu ginjal. Bukan katanya-katanya. Satu, daun tempuyung. Menurut jurnal daun ini mengandung kalium dan flavonoid yang bersifat diuretik. Besok kita bahas tentang meningkatkan volume tempuyung ya. Tempuyung. Batu ginjal. Nah, itu deh. Nanti ada keranjang kuningnya, boleh dicantumkan di situ. Keranjang kuningnya boleh dicek out di situ maksudnya. Sudah tercantumkan. Oke, Bapak Ibu ya. Sudah paham ya. Nah, ini untuk link pembelian stevia. Kalau mau check out di TikTok Shop, Rena Pro ada di sini. Oke. Saya mau kasih kuis dulu ya, tapi nanti di akhir-akhir. Silahkan kembali dulu ke Ustadz Agus. Sampai ketemu di next video. Nanti kita akan lanjut dengan pertanyaan Q&A langsung. Alhamdulillah masih tersedia banyak waktu untuk pertanyaan ini. Dan jangan lupa, insya Allah di Sehat Itu Nikmat episode mendatang, kita akan bahas mengenai herbal untuk batu ginjal.